Perkenalkan, nama saya Pasida Bunita Panturi, NIM 20104171163. Mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan ringkasan bab 8 dan 9 beserta contohnya. Bab 8, strategi non-pasar untuk arena pemerintah. Lawanan untuk mengurangi kekuatan tersebut, pluralisme kepentingan yang bersaing bisa menjadi alat yang efektif dalam membatasi kekuasaan. Tetapi partisipasi bisa asimetris karena masalah penunggangan bebas dan biaya yang dikeluarkan untuk merorganisir dan melakukan tindakan non-pasar. Dalam beberapa kasus, kelompok advokasi dapat mewakili kepentingan mereka, memiliki biaya tinggi, dan kelompok pengawas dapat memberikan peringkat kepada publik dan pejabat pemerintah, sehingga hal ini dapat membatasi pelaksanaan kekuasaan non-pasar. Kedua, masyarakat dapat mengontrol pelaksanaan kekuasaan non-pasar atau memerlukan pengungkapan tindakan non-pasar. Misalnya, perusahaan dilarang memberikan kontribusi atau sumbangan untuk kampanye pemilihan federal dan kontribusi oleh Komite Aksi Politik PAC sangat dibatasi dan harus diketahui oleh publik. Kritik atas tindakan bisnis non-pasar sasaran bisnis dan kepentingan publik. Salah satu kritik terhadap tindakan non-pasar oleh bisnis adalah tindakan non-pasar yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat bertentangan dengan kepentingan publik. Apa yang menjadi kepentingan umum seringkali menjadi subjek ketidaksepakatan yang mendasar. Misalnya, undang-undang anti-dumping yang memberlakukan bea masuk atas barang-barang impor yang dijual. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat memiliki aturan-aturan pelaksanaan, yaitu yang pertama, pelaksanaan pemerintah Nomor 57 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat 3. Yang kedua, peraturan pemerintah Nomor 57 tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambil alihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Melaksanakan ketentuan pasal 29 ayat 2. Yang ketiga, keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1999 tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2008 tentang perubahan atas keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1999 tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat 1. Kepemilikan manajemen. Kritik ketiga terhadap aktivitas non-pasar bisnis berfokus pada manipulasi. Manipulasi dapat mengambil dua bentuk dasar. Seseorang melibatkan representasi yang keliru atau aktivitas yang dilakukan berdasarkan pada ketidaktahuan, ketakutan, atau bias, sebagaimana dibahas di bab 8. Memberikan informasi yang salah atau menyesatkan tidak dapat memberi manfaat dalam jangka panjang. Contohnya adalah CEO perusahaan tembakau yang telah bersumpah dalam sidang kongres bahwa CEO tersebut percaya bahwa merokok tidak dapat membuat orang ketagihan. Misalnya, perusahaan mungkin mengeksploitasikan area abu-abu atau celah dalam hukum yang diketahui akan ditutup oleh pemerintah.
Dalam kasus bab 10, Enron Forward Marketing dan pasar California, perusahaan tersebut mengeksploitasikan kelemahan dalam desain pasar listrik California dan dituduh melakukan manipulasi harga. Kekuatan bisnis non-pasar juga diperiksa oleh kekuatan kelompok kepentingan lainnya. Ada banyak kelompok lingkungan yang didanai dengan baik, dan mereka telah efektif dalam memajukan urgensi melalui politik publik dan swasta. Perumusan strategi non-pasar, manajer dan strategi non-pasar. Karena pentingnya masalah non-pasar bagi kinerja perusahaan, tanggung jawab untuk merumuskan strategi non-pasar pada akhirnya terletak pada manajemen. Dari level bawah perusahaan, masalahnya non-pasar sering dilihat sebagai komplikasi yang disesalkan, yang mengurangi otonomi dan membuka sakit kepala manajer yang lebih tinggi berada dalam suatu organisasi. Bagaimanapun, semakin besar kemungkinan mereka untuk menghargai bahwa kemajuan masalah ini dapat dipengaruhi oleh partisipasi perusahaan. Mereka juga lebih mungkin terlibat dalam perumusan dan implementasi strategi non-pasar. Tujuan spesifikasi tujuan adalah komponen penting dari strategi non-pasar. Tidak hanya karena tujuan memfokuskan perhatian, tetapi juga karena mereka mempengaruhi kepentingan mana yang akan diselaraskan dengan dan melawan perusahaan. Dalam contoh ini, bab 6, tujuan mencari pengecualian untuk sewa ekspor yang menciptakan lapangan kerja, menempatkan pada sisi yang berlawanan dari masalah dari organisasi bebas pajak. Sasaran kontingen juga harus ditentukan dan dikejar jika tujuan utama tidak dapat dicapai. Tujuan utama mungkin adalah kekalahan proposal legislatif, tetapi jika proposal tersebut kemungkinan besar lolos dalam beberapa bentuk. Tujuan yang lebih realistis adalah mencari kata-kata yang mengurangi dampaknya, memberikan cara kepatuhan alternatif, atau memberikan waktu untuk menyesuaikan diri. Dalam kasus bab Walmart yang kebijakan perawatan kesehatan melanggar industri retail, Walmart memilih untuk mendukung seruan pemerintah Obama untuk mandat memberi kerja. Pilihan tujuan adalah fitur utama dari bab kasus pajak bunga yang dibawa. Pemilihan arena institusional. Di arena mana kelembagaan masalah non-pasar ditangani biasanya ditentukan oleh ketentuan yang menetapkan masalah tersebut. Dalam agenda perusahaan, tidak punya alternatif selain mengatasi masalah sewa asing Kongres. Namun dalam bentuk beberapa kasus, perusahaan memiliki kesempatan untuk memiliki arena kelembagaan. Perusahaan yang dirugikan oleh persaingan asing yang tidak adil dapat mengajukan petisi bantuan berdasarkan sejumlah bagian undang-undang perdagangan Amerika Serikat. Penerapan strategi non-pasar berkaitan dengan pemilihan tindakan tertentu dan penugasan tugas kepada unit organisasi dan manajer individu. Ini dapat melibatkan menunjuk manajer untuk melobi di Washington, menjalankan strategi akar rumput, menyewa firman hukum Washington untuk memberikan nasihat teknisi tentang masalah legislatif, atau membentuk koalisi sertifikasi. Penerapan strategi dibahas dalam bab 8. Memahami hasil dalam merumuskan strategi non-pasar untuk diterapkan di arena kelembagaan. Ada baiknya memiliki teori tentang bagaimana lembaga mengambil keputusan. Alternatif dalam contoh yang dipertimbangkan dalam lampiran adalah minggu untuk musim panas. Alternatifnya yaitu satu dimensi. Yang kedua, proses legislatif terbuka sehingga semua alternatif dapat dipertimbangkan. Yang ketiga,
pemilih memilih alternatif yang paling disukai atau tidak ideal, dan lebih memilih alternatif yang lebih dekat daripada lebih jauh dari titik ideal tersebut. Maka hasilnya adalah median dari titik ideal tersebut. Strategi non-pasar umum. 3 strategi non-pasar generik adalah representasi pembangunan, mayoritas, dan penyediaan informasi. Strategi-strategi ini tidak eksklusif satu sama lain, tetapi dapat digunakan bersama jika ada sinergi. Strategi representasi. Strategi representasi didasarkan pada hubungan antar pemegang jabatan terpilih dan konstitusi mereka. Karena anggota Kongres tertarik pada pemilihan ulang, mereka tertarik untuk melayani konstitusi. Pemangku kepentingan perusahaan adalah konstitusi, sehingga perusahaan memiliki kesempatan untuk membangun dukungan untuk tujuannya dengan mewakili kepentingan pemangku kepentingan. Strategi membangun mayoritas. Pemilihan suara mayoritas diperlukan untuk memberlakukan undang-undang, atau dalam kasus veto presiden 2/3 dari anggota DPR dan Senat diharuskan untuk membatalkan veto. Sebaliknya, untuk mengalahkan undang-undang diperlukan pemblokiran suara mayoritas atau sehubungan dengan veto. Diperlakukan 1/3 dari anggota DPR atau Senat. Strategi yang diserahkan pada badan legislatif berfokus pada membangun mayoritas untuk mendukung atau menentang alternatif. Bab 9 menerapkan strategi non-pasar di arena pemerintah. Perusahaan dan kelompok kepentingan memiliki portofolio non-pasar yang luas. Lobby sangat penting dalam menangani masalah di bidang legislatif. Peraturan dan administratif lobby melibatkan menunjukkan kepada pemegang kantor bahwa kepentingan kontribusi mereka atau kepentingan kebijakan mereka sendiri selaras dengan kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingan. Memberikan informasi yang relevan secara politik kepada pemegang kantor merupakan inti dari lobby yang efektif. Informasi tersebut mungkin bersifat teknis atau politis dan relevan dengan konstitusi atau kepentingan kebijakan. Kebijakan pemegang jabatan. Lobby seringkali berfokus pada komite dan staf mereka. Kesaksian dalam audiens terkait dengan lobby dan dapat dikoordinasikan dengan akses ke pembuatan pajak internet. Pada tanggal 10 Mei tahun 2000, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Non-Diskriminasi Internet dengan suara mayoritas 352 orang sampai dengan 75 orang. RUU tersebut memberikan perpanjangan 5 tahun dari moratorium pajak internet baru yang akan berakhir pada tahun 2001. Tersebut telah dianut oleh berbagai koalisi kelompok konsumen. Kepatuhan sangat rendah karena sebagian besar konsumen tidak menyadari bahwa mereka diharuskan membayar pajak pengguna beberapa negara bagian berusaha menggugut dan konsumen perorangan. Meskipun ketidakmampuan untuk memungut pajak penggunaan pada penjualan katalog tidak menghasilkan undang-undang pajak baru. Kebangkitan internet secara signifikan mengubah referensi tentang skala pembelian yang berpotensi bebas dari pajak negara, bagian, dan lokal. Sementara Undang-Undang Non-Pasar Diskriminasi Internet telah diterapkan di DPR tanpa komplikasi serius. Perbedaan prosedur antara DPR dan Senat menimbulkan kemungkinan masalah untuk perpanjangan moratorium. Setiap investor dapat menyaring RUU tersebut yang tidak jika pembekuan tidak dilakukan. Kemungkinan besar akan membunuh
RUU tersebut karena Senat masih memiliki undang-undang penting yang tertunda. Seorang senator khususnya telah menyarankan penolakan terhadap moratorium yang diperpanjang, telah menyusulkan skema alternatif. Kegiatan negara bagian California, aktivitas legislatif di tingkat negara bagian mempersulit gerakan menuju solusi federal yang seragam untuk masalah pajak pada bulan Agustus tahun 2000. Badan Legislatif negara bagian California mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan pedagang internet dengan toko fisik di California untuk memungut pajak penjualan atas pembelian yang dilakukan secara online oleh penduduk California. Aktivitas internasional, perkembangan internasional juga mempersulit upaya Amerika Serikat untuk menyelesaikan masalah perpajakan internet. Laporan Pembangunan Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1999 membuat rekomendasi resmi untuk mengenakan pajak bit sebesar pajak itu akan meningkatkan sekitar 70 miliar US dollar setahun untuk negara yang terbelakang. Berbagai perusahaan akan terpengaruh langsung oleh pajak internet dan perusahaan lainnya akan terpengaruh secara tidak langsung. Pajak akan berdampak besar pada Amazon, pengecer online terbesar penjualan pelanggan di California, menghemat pajak penjualan. Contohnya PT Telekomunikasi Indonesia, TBK. PT Telekomunikasi Indonesia atau dikenal dengan sebutan Telkom adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta sebagai penyediaan jasa dan jaringan telekomunikasi lengkap di Indonesia. Telkom menyebut dirinya sebagai sebuah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan jumlah pelanggan telepon tetap mencapai 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta. Telkom sendiri merupakan salah satu BUMN yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, yaitu sebesar 52,57% dan sisanya dimiliki oleh Public Bank of New York serta investor dalam negeri. Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia berdasarkan data hasil sensus oleh Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010 menunjukkan total penduduk Indonesia adalah sebesar 200.037 pada tahun 2010, dan jika dibandingkan dengan data statistik sebelumnya pada tahun 2000 sebesar 206.295 juta. Saat ini banyak bermunculan ide-ide pembangunan bahwa pemerintah seharusnya dapat menggunakan pendekatan bottom up dalam membuat program, artinya program yang dibuat oleh pemerintah berbasiskan kebutuhan masyarakat. Karena pada dasarnya masyarakat lebih tahu apa yang mereka butuhkan. Masyarakat pun lebih tahu tentang masalah dan solusi terhadap permasalahan mereka. Hanya saja masyarakat tidak memiliki daya untuk melakukan solusi tersebut. Akibat adanya ketidakberdayaan masyarakat baik berupa pengetahuan, minimnya kesempatan akses memperoleh informasi dan mewujudkan aspirasi mereka. Sehingga pemerintah pun mewajibkan perusahaan BUMN ataupun swasta untuk mewujudkan 3 pilar pembangunan Indonesia. Triple Tracks dan merupakan janji politik kepada masyarakat, yaitu yang pertama, pengurangan jumlah pengangguran, projok, yang kedua, pengurangan jumlah penduduk miskin, PRO4, dan yang ketiga, peningkatan pertumbuhan ekonomi, PRO-GOAL. Menanggapi kewajiban tersebut, Kementerian BUMN memberikan program kemitraan dan bina lingkungan PKBL yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor
Nomor 8 MBU 2013 tahun 2013 tentang program kemitraan BUMN dengan usaha kecuali program bina lingkungan. Tujuan utama dari program kemitraan adalah menciptakan keberdayaan masyarakat untuk berkuasa dan memiliki daya dalam mengembangkan komunikasi mereka dan mereka berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih.